Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Gunung Tambora yang disampaikan oleh Novelia Tohiri, mata kuliah Vulkanologi, jurusan Fisika Universitas Andalas. Nah, ini merupakan keterangan umum dari Gunung Tambora. Nama lain dari Gunung Tambora adalah Tamboro. Nama kawahnya Doro Apitoi dalam kaldera, dan nama kalderanya adalah Tambora. Nama kerucut parasit dari Gunung Tambora adalah Dono Kading Dingne, Doro Peti, Doro Omboha, Doro Canga, dan seterusnya. Nah, ini merupakan lokasi dari Gunung Tambora. Secara geografis, Gunung Tambora terletak antara 08 derajat 15 menit Lintang Selatan dan 118 derajat bujur timur. Terletak di Kabupaten Dompu Dabima, Nusa Tenggara Barat dengan ketinggian 2.851 meter di atas permukaan laut. Kota terdekat dari Gunung Tambora adalah Dompu Dabima. Tipe gunung apinya adalah tipe gunung api A atau strato dengan kaldera. Nah, ini merupakan pos pengamatan dari Gunung Tambora. Selanjutnya yaitu sejarah erupsi Gunung Tambora, dimulai dari tahun 1812 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1812 dimulai dengan asap tebal dari bagian kawahnya. Pada tahun 1815 diawali dengan asap yang semakin menebal berwarna hitam yang terjadi beberapa minggu sebelum peristiwa letusan paroksima. Pada tanggal 5 April terjadi suara gemuruh terdengar sampai Ternate dan Jakarta. Pada tanggal 10 sampai dengan 11 April terjadi letusan paroksima. Pada tanggal 12 April letusan paroksimal berakhir dan 15 Juli fase kegiatan semakin berkurang. Nah, letusan proksimal ini merupakan letusan dahsyat yang mengeluarkan material besar. Selanjutnya, pada tahun 1819, bulan Agustus, suara gemuruh yang kuat masih terdengar, terasa gempa bumi dan tampak bara api. Pada tahun 1847 sampai dengan 1913, terjadi erupsi di bagian dalam kaldera yang menghasilkan leleran lava dan terbentuknya kawah Doro Apitoi. Pada tahun 1913 sampai dengan sekarang, kegiatan Gunung Tambora terbatas pada kepulan asap fulmarola dan solfatara di sekitar dasar dinding kaldera dengan intensitas sedang sampai dengan lemah, sehingga aktivitas Gunung Tambora saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam aktivitas aktif normal. Nah, kepulan asap fumarola ini merupakan lubang pada kera bumi yang mengeluarkan uap dan asap seperti karbon dioksida, belerang dioksida, asam klorida, dan hidrogen sulfida. Nah, solfatara ini merupakan fumarol yang mengeluarkan gas-gas oksida belerang selain karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya yaitu letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Letusan proksimal Tambora tahun 1815 diawali dengan peristiwa gemuruh yang menggelegar, diikuti dengan lontaran hujan abu pada tanggal 5 April 1815. Letusan proksimal terjadi pada tanggal 10 April 1815 dan berakhir pada tanggal 12 April 1815. Letusan ini diiringi halilintar sambung menyambung bagaikan ledakan bom atom, terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya, bahkan terdengar sampai Pulau Bangka dan Bengkulu. Gempa bumi yang diakibatkan oleh letusan ini dapat dirasakan oleh penduduk yang berada di Surabaya. Di Basuki, gelombang pasang sampai mencapai 6 kaki. Asap sangat tebal hingga seluruh Pulau Madura gelap selama 3 hari. Volume material letusan yang dilontarkan ke udara mencapai 100 sampai 150 km di atas gunung apinya, sedangkan energi letusannya mencapai 1,44 kali 10 pangkat 27 Earth atau setara dengan 171.428,60 kekuatan atom. Nah, kita akan membahas Gunung Tambora dari segi geologi dan geofisikanya. Dari segi geologi, morfologi dari Gunung Tambora. Perbukitan sedimen terdapat di sebelah utara Gunung Tambora, dicirikan dengan pola aliran sungai relatif paralel dengan tingkat erosi sedang sampai dengan kuat. Batuan penutup berupa batu gamping. Morfologi Tambora menempati bagian tengah daerah penelitian, memperlihatkan bentuk kerucut terpancung. Pada bagian puncaknya terdapat kaldera yang berdiameter 6 kali 7 km dengan tinggi kalderanya sekitar 900 sampai dengan 960 meter. Dasar kaldera merupakan daerah datar yang terkadang digenangi air, dan di bagian selatan tenggaranya terdapat kerucut kecil Doro Apitoi. Morfologi kerucut luar atau kerucut silinder dan kerucut lava tersebar hampir di sekeliling tubuh Gunung Tambora. Umumnya berdimensi kecil, berstruktur kawah di bagian puncaknya dengan tingkat erosi rendah sampai dengan sedang. Batuan pembentuk berupa lava, endapan jatuhan piroklastik yang terdiri dari phreatik dan phreatomagmatik. Struktur geologi yang berkembang di Gunung Tambora dan sekitar yakni berupa struktur sesar
kelurusan vulkanik, struktur kaldera, dan struktur kawah. Struktur sesar berjenis sesar normal Tambora ditemukan di sekitar puncak Gunung Tambora, berarah utara timur laut selatan barat daya, mempengaruhi kemasifan morfologi punggung di bagian selatan barat daya Gunung Tambora. Struktur kawah umumnya terdapat pada kerucut luar berdimensi kecil yang tersebar hampir di seluruh lereng bawah dan kaki Gunung Tambora. Selanjutnya dari geofisika Gunung Tambora. Dari metode seismik, Gunung Tambora didominasi oleh gempa tektonik yang bersumber dari daerah pantai utara dan selatan Pulau Sumbawa. Selama ini, kegiatan dalam kaldera Tambora tidak menunjukkan kegiatan yang mencolok dan hampir tidak ada catatan tentang kenaikan kegiatannya. Kegiatannya hanya terbatas di dasar dinding kaldera berupa tembusan solfatara dan fumarola dengan intensitas sedang. Untuk sementara ini, kegiatan Gunung Tambora dinyatakan sebagai gunung api aktif normal tanpa mengganggu aktivitas penduduk di sekitar dan penerbangan yang melintasinya. Nah, ini merupakan dampak letusan Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 ini memiliki dampak yang cukup besar. Posisi gunung berapi Tambora aktif berada di Khatulistiwa yang apabila kekuatan letusannya cukup besar menyebabkan gas dan debu vulkanis terlempar cukup jauh ke stratosfer dan berakibat pada tertutupnya lapisan tersebut. Tertutupnya lapisan stratosfer dengan debu dan gas vulkanik yang cukup banyak atau tebal dan bertahan lama menyebabkan panas matahari sulit mencapai bumi sehingga berdampak pada perubahan iklim dan cuaca secara global. Iklim musim dingin menjadi lebih panjang, musim hujan berkurang dan suhu lebih dingin berakibat pada perubahan ekosistem hingga kegagalan panen. Total penurunan suhu bumi saat itu mencapai 0,4 sampai dengan 0,7 derajat Celcius. Letusan Gunung Tambora dalam beberapa tulisan digambarkan tentang material yang dimuntahkan beserta akibat yang berupa debu, lahar, tsunami, perubahan iklim, kemudian terjadinya kekeringan, kegagalan panen, kelaparan, dan penyakit. Letusan dahsyat Gunung Tambora terdengar sehingga jarak yang sangat jauh hingga mencapai Pulau Jawa. Jumlah korban tewas akibat letusan Gunung Tambora mencapai 71.000 jiwa. Sebagian ahli menyebutkan 91.000 jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.